Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan video selanjutnya. Di video ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Vivo Y51. Apakah sobat sedang mencari smartphone Vivo terbaru di rentang harga 3 jutaan? Kalau iya, maka sekarang adalah saat yang tepat. Karena Vivo Indonesia baru saja memperkenalkan produk terbarunya yang masuk dalam kategori Y series, yakni Vivo Y51, yang mana smartphone ini hadir dengan desain yang sangat menarik, unggulkan sektor kamera dan baterai, serta dirancang secara khusus untuk menyasar para pengguna di pasar menengah. Bandrol harga yang hanya 3.599.000 tentu membuatnya cukup layak untuk dipertimbangkan. Apalagi smartphone ini memang mempunyai sejumlah kelebihan yang mampu menutupi kekurangannya. Supaya sobat semakin mantap saat mempertimbangkan untuk meminangnya, marilah kita bahas satu persatu kelebihan sekaligus kekurangan dari smartphone ini. Pertama, desain menarik. Kenapa desainnya menarik? Karena jika dilihat dari desain bodi belakangnya, smartphone ini gunakan desain yang serupa dengan sang flagship Vivo X50 Pro. Sehingga Vivo Y51 bisa jadi alternatif untuk mereka yang inginkan desain premium di rentang harga jauh lebih murah. Bodi 3D-nya yang tipis berbahan matte hadir dengan kombinasi warna yang cantik, yakni kristal simponi dan titanium sapphire, mampu menawarkan aura elegan. Masih dari segi desain, Vivo Y51 didesain dengan ketebalan 8,38 mm dengan bobot hanya 188 gram, di mana relatif standar untuk smartphone Android kelas menengah. Modul kamera berbentuk persegi panjang yang dibuat sedikit menonjol menciptakan aksen cantik di pojok kiri atas. Kesannya semakin menarik karena pemindai sidik jari yang biasanya terlihat mengganggu sudah dipindahkan ke tombol power di bagian samping bodi. Kedua, kinerja chipset tangguh. Kinerja Vivo Y51 pun menarik untuk dipertimbangkan. Chipset Qualcomm Snapdragon 665 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB tentu mampu memberikan kemampuan tinggi saat dipakai sehari-hari, apalagi dipakai untuk bermain game-game terkini seperti League of Legends, Wild Rift, PUBG, ataupun Mobile Legends. Kapasitas penyimpanannya pun bisa diperluas hingga 1 TB. Padahal Vivo Y51 sebenarnya sudah membawa memori internal sebesar 128GB, yang notabene sudah sangat cukup untuk pemakaian sekarang ini. Perlu diketahui, smartphone kelas menengah biasanya hanya mampu mendukung tambahan memori hingga 512GB. Ketiga, baterai tahan lama. Sobat nggak perlu khawatir lagi kehabisan baterai karena smartphone ini disokong baterai berkapasitas jumbo, yakni 5000 mAh. Pihak Vivo juga mengklaim kalau Y51 ini dapat digunakan untuk menonton film secara daring hingga 14,3 jam atau bermain game berat hingga 7,26 jam. Dan satu lagi, smartphone ini juga memiliki kemampuan pengisian daya cepat 18 watt yang dapat terisi sebanyak 70% hanya dalam 67 menit saja. Keempat, kamera bagus. Sektor fotografi pada Vivo Y51 pun jangan diragukan lagi. Hadir sebagai perangkat masa kini, smartphone ini sudah membawa kamera utama 48 MP plus multimode 8 MP plus super makro 2 MP dan super night selfie 16 MP. Hasil foto maupun video dari konfigurasi kamera tersebut dapat semakin cantik karena sudah mengusung berbagai macam fitur seperti portrait, eye scan recognition, stylish snake filter, mode perekaman video hingga resolusi 4K, ultra stable video, ada panorama, live photo, slow motion, serta super night mode. Kelima, layar luas. Vivo Y51 dibekali layar seluas 6,58 inci beresolusi Full HD Plus 2408x1080 pixel, sehingga sobat bisa bermain game atau menyaksikan berbagai macam konten secara lebih nyaman. Layar smartphone ini pun sudah mendukung P3 Wide Color Gamut. Dengan begitu, tampilan warna yang dihasilkan cukup detail dan akurat. Selain kelebihan-kelebihan yang ditawarkan, tentunya Vivo Y51 juga memiliki kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya.
Pertama, tanpa fitur NFC. Buat sobat yang membutuhkan berbagai macam kegunaan dari NFC, sayangnya harus mencoret Vivo Y51 dari daftar pertimbangan. Meski dijual dengan harga 3 jutaan, smartphone ini belum memuat fitur tersebut. Kedua, tanpa giroskop. Absennya fitur giroskop juga perlu sobat pertimbangkan, di mana Vivo Y51 hanya dilengkapi dengan giroskop virtual yang akan memberikan pengalaman bermain game tembak-tembakan seperti PUBG akan terasa kurang maksimal. Nah, setelah sobat mengetahui kelebihan dan kekurangan Vivo Y51, apakah sobat masih tertarik untuk memilikinya? Kalau masih, kalau enggak, lalu apa alasan kalian? Silahkan komen aja untuk memberitahu alasannya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat dan saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!